Everyday blessing, berkat setiap hari. Tuhan Yesus gembala yang sejati. Yohanes 10 ayat 1 dan 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang tidak masuk melalui pintu ke dalam kandang domba, tetapi memanjat tembok di tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah padang gembalaan Timur Tengah, kandang domba biasanya memiliki satu pintu kecil. Di sanalah gembala masuk dan keluar, memanggil dombanya dengan suara yang dikenal. Tidak ada jalan lain yang sah selain melalui pintu itu. Tuhan Yesus memakai gambaran ini untuk menegaskan satu kebenaran rohani. Hanya Dia satu-satunya jalan yang sejati untuk memimpin, menyelamatkan, dan membawa umat kepada Allah. Namun, di dunia yang penuh dengan suara dan pengajaran palsu, banyak pencuri dan perampok rohani mencoba memanjat tembok, menawarkan keselamatan tanpa Kristus. Dalam konteks Yohanes 10, Tuhan Yesus sedang menegur para pemimpin agama Yahudi yang menolaknya dan menyesatkan umat. Kata pintu dalam bahasa Yunani, tura, berarti akses resmi, jalan yang benar. Sedangkan mereka yang memanjat dari tempat lain, melambangkan guru palsu atau pemimpin yang tidak datang melalui kehendak Allah. Tuhan Yesus menegaskan bahwa hanya Dialah gembala yang sejati, yang datang dengan otoritas ilahi dan kasih yang murni untuk domba-dombanya. Ada 3 hal yang dapat kita renungkan dan pelajari, yaitu Tuhan Yesus adalah satu-satunya pintu kebenaran. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9. Semua jalan yang tidak melalui Kristus adalah jalan yang salah. Dunia menawarkan banyak pintu, kesuksesan, kekayaan, pengetahuan, tapi hanya Tuhan Yesus yang memberi kehidupan kekal. Pertanyaan untuk kita renungkan, melalui pintu mana kita masuk selama ini? Melalui Tuhan Yesus atau melalui usaha dan ambisi kita sendiri? Yang kedua, gembala sejati datang untuk melayani, bukan mengambil. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Berbeda dengan pencuri dan perampok yang hanya ingin mengambil keuntungan, Yesus datang untuk memberikan hidupnya bagi kita. Pemimpin sejati tidak mengambil, tetapi memberi. Begitu pula orang percaya dipanggil untuk menjadi seperti gembala sejati. Melayani dengan kasih, bukan mencari kehormatan diri. Bagian yang ketiga, domba mengenal suara gembala yang sejati. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Yohanes 10 ayat 27. Tanda bahwa seseorang benar-benar mengenal Kristus bukanlah banyaknya aktivitas rohani, tetapi kepekaan mendengar dan taat pada suaranya. Ketika dunia menawarkan banyak suara yang membingungkan, hanya domba yang mengenal gembalanya yang akan tetap di jalan yang benar. Pertanyaan untuk kita renungkan, suara siapa yang paling sering kita dengar? Suara dunia atau suara gembala yang sejati? Seorang anak kecil tersesat di pasar ramai. Banyak orang memanggilnya, tapi ia tidak menoleh. Lalu di tengah keramaian, ia mendengar suara ayahnya, lembut tapi tegas. Tanpa ragu ia berlari ke arah suara itu. Demikian juga kita di dunia ini. Hanya suara gembala sejati
yang membawa kita kembali ke pelukan kasih Bapa. Kutipan tokoh Kristen, suara Kristus adalah suara yang paling akrab bagi mereka yang benar-benar miliknya. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon mengingatkan bahwa suara Kristus adalah kompas rohani bagi orang percaya. Bila kita berhenti mendengar suara itu, kita sedang menjauh dari jalan keselamatan. Dapat kita simpulkan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang sah dan pintu keselamatan yang sejati. Hanya melalui Dia, kita dapat menemukan kehidupan yang kekal dan perlindungan sejati. Mari kita pastikan bahwa hidup kita tidak memanjat tembok dengan cara dunia, tetapi masuk melalui pintu yang Tuhan sediakan, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Misi kita hari ini, ketika kita mengenal suara gembala yang sejati, kita akan berjalan di jalan damai dan aman, bahkan di tengah dunia yang penuh tipu daya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah gembala yang sejati dan pintu keselamatan kami. Ampunilah kami bila kami sering mencoba berjalan dengan kekuatan sendiri dan tidak mendengar suara-Mu. Ajarlah kami untuk selalu mengenal dan taat pada suara-Mu, agar kami tidak tersesat oleh suara dunia. Tuntunlah kami setiap hari berjalan di bawah bimbingan kasih dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.